Selamat siang, Miss Rima. Selamat siang, Miss Esti. Gimana sehat hari ini? Puji Tuhan sehat. Gimana pembelajaran hari ini? Aman-aman saja? Aman-aman, anak-anak senang, mereka bersuka cita dan happy. Ada yang lucu lagi hari ini, Miss Esti. Oh ya? Iya, ada anak yang kan hari Rabu yang lalu saya kan memang adakan lomba di dalam kelas, itu lomba menghafal Pancasila. Dan yang hari Rabu lalu itu yang bisa hanya 4 anak. Jadi tadi karena anak-anak yang minggu lalu itu sudah bisa, anak yang baru juga pengen dapat hadiah. Jadi ada anak walaupun yang nggak hafal tapi dia pengen maju. Terus ada satu anak, memang itu anak lucu banget nih, Miss. Dia bilang gini, dia kan nggak bisa kan? Tuh dia cuma pengen dapat hadiah aja itu, makanya dia mau maju. Padahal dia nggak belajar gitu. Anaknya tegas, pintar, tapi ya gitu. Nyelekit juga buat temennya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu membuat suasana di dalam kelas itu jadi happy, jadi rame, jadi full color gitu. Oke, syukurnya hari ini berjalan dengan baik gitu. Nah, terima kasih Miss Rima untuk kesempatan saya bisa bercakap-cakap dengan Miss Rima hari ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ini berkaitan dengan materi apa yang akan diajarkan ke anak-anak ya untuk hari besok, hari Rabu besok gitu. Nah, Miss Rima, apa nih yang dipersiapkan untuk pembelajaran besok? Materinya apa yang akan diangkat? Ya, untuk besok itu karena sekarang kan ada di topik negaraku. Jadi untuk besok itu subtopiknya adalah pemimpin negara. Oke, berarti sebelumnya sudah ada topik-topik lain ya? Sudah. Bisa apa aja tuh, Miss? Nama negara. Jadi anak-anak harus tahu dulu sebelum kita sampai ke pemimpin negara, kan anak-anak harus tahu dulu negaranya negara apa. Terus lambang negara itu kan masuk di Pancasila kan, makanya ibu kota negara juga itu sudah, dan lambang negara juga sudah. Di lambang negara itu di situ saya lombakan juga untuk mereka menghafalkan bunyi sila-sila Pancasila. Dan untuk besok itu kita masuk di pemimpin negara. Oke, pemimpin negara secara khusus ya. Yep. Nah, apa tujuan pembelajaran yang Miss Rima rancang untuk subtopik pemimpin negara ini? Ya, kalau untuk tujuannya sendiri, untuk yang pertama untuk nilai agama dan budi pekertinya, anak-anak itu harus mengetahui ciptaan Tuhan di sekitarnya. Contohnya negara memang dibentuk oleh manusia, tetapi itu kan atas dasar hikmat daripada Tuhan. Terus anak-anak juga harus mengetahui bahwa pemimpin yang ada di setiap negara, khususnya di negara kita Indonesia, pemimpin negara kita itu adalah wakil Tuhan yang ada di negara kita, yang patut untuk kita patuhi, untuk kita hormati. Terus kalau untuk segi jati dirinya sendiri, itu tadi di agama dan budi pekerti ya. Untuk jati dirinya agar anak itu mampu melakukan sendiri tanggung jawabnya. Nah, untuk besok itu kan saya akan membuat tugas anak itu mencocok gambar presiden dan akan menempelkannya pada kardus sebagai frame-nya, juga akan menghias frame itu sendiri. Dan saya akan membiarkan anak-anak untuk memilih sendiri bahan apa yang akan dia pakai untuk melatih kemandiriannya, melatih jati dirinya, untuk dia percaya diri dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Seperti itu. Terus kalau untuk dasar-dasar literasinya, supaya anak-anak itu mampu menyebutkan nama pemimpin negaranya. Karena nggak lucu kan, Miss? Dia tahu nama negaranya, tapi dia nggak kenal siapa pemimpin negaranya. Nanti kalau pas dia ketemu sama bule, lagi jalan-jalan gitu di pantai, ketemu sama bule, nanti nama kepala negaramu siapa? Dia nggak tahu, kan lucu. Itu diketawain anak kita, dan itu nggak boleh. Anak kita harus tahu siapa pemimpin negaranya, harus mengenal, harus tahu, walaupun nggak pernah ketemu, setidaknya melihat wajahnya di gambar atau di video gitu, Miss. Nah, jadi supaya anak-anak juga mampu mengungkapkan perasaannya tentang hasil karyanya, karena kan besok mereka akan membuat karya tuh, Miss. Mereka akan mampu mengatakan, Miss, gambarku bagus, aku suka. Mereka harus bisa mengungkapkan seperti itu. Dan yang lebih saya harapkan itu adalah supaya anak-anak itu mengenal
profil pelajar Pancasila, yaitu mereka harus mencintai negaranya. Karena nggak lucu kalau kita bangsa Indonesia tapi kita nggak cinta negara kita, kan gitu. Jadi anak-anak itu harus benar-benar mencintai negaranya, menghormati pemimpin negaranya, tunduk pada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan yang terlebih adalah anak harus bangga menjadi anak Indonesia. Wah, luar biasa ya tujuannya yang ditaruh ya. Nah, dari tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah Miss Rima tadi sampaikan, yang sudah dirancangkan, area secara khusus area pengembangan apa yang ingin dicapai, di area-area mana nih yang mau dicapai dari pembelajaran yang sudah dirancang ini? Ya, kalau untuk areanya sendiri, saya akan berusaha supaya anak-anak itu benar-benar memahami dulu, yang pertama memahami siapa pemimpin negaranya. Jadi saya akan menunjukkan gambar presiden, dan saya akan menunjukkan itu dari gambar presiden Indonesia yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, bahkan sampai yang sekarang, supaya anak-anak juga tahu urutan perubahan perkembangan di negara kita itu, dan mereka pun harus paham pergantian kepala negara kita itu, supaya mereka mengenal. Karena kan itu akan masuk juga nanti di pelajaran sejarah ketika mereka sudah masuk di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oke, berarti itu lebih ke literasi dan pengetahuan ya? Iya. Oke. Ya, betul. Dan kalau untuk dari segi motorik anak sendiri, mereka akan mencocok. Saya sudah siapkan gambar presiden yang akan dicocok oleh mereka. Setelah dicocok akan ditempelkan ke kardus seperti yang tadi saya sudah katakan. Saya akan bagikan kardus juga buat mereka, kardus yang sesuai dengan ukuran foto, dan dilebihkan untuk dihias sebagai frame-nya untuk melatih motorik mereka, kekuatan tangannya sampai di mana, dan fokusnya dan semangat juangnya. Karena banyak anak-anak Miss, kalau misalnya kita kasih tugas, Miss gak bisa, anak-anak sering-sering seperti itu. Tetapi dengan kegiatan besok ini saya mengharapkan supaya anak-anak itu mereka mampu mengerjakan sendiri dengan sukacita tentunya ya, karena anak IBA itu kan anak yang cerdas ceria. Mereka itu harus belajar dengan sukacita, bahagia, dan mau berjuang untuk menyemangati dirinya sendiri. Gitu. Berarti literasi dan pengetahuan, kemudian motorik halus, dan pengembangan pribadi ya, fokus, daya juang, dan juga kreativitas ya tadi saya. Ya, betul, kreativitasnya. Oke, wah ini luar biasa Miss Rima, memikirkan dengan serius area pengembangan secara global gitu ya pada diri anak-anak. Nah, strategi apa nih yang Miss Rima siapkan untuk dapat mencapai itu, dan area itu yang dikembangkan itu bisa tercapai? Oke, kalau untuk strateginya sendiri, saya biasanya selalu memulai dengan bercakap-cakap dengan anak-anak, bercakap-cakap tentang materi yang sebelumnya, karena kan materi kita itu selalu berkesinambungan ya Miss ya. Jadi saya harus ingatkan mereka supaya mereka tidak lupa pelajaran yang kemarinnya gitu. Jadi saya akan menanyakan kembali, anak-anak masih ingat nama negara kita apa? Karena beberapa anak yang kadang-kadang sering melamun itu kan mereka suka lupa Miss. Jadi kalau ditanya, nah coba sebutkan nama negara kita, itu dia tahu. Ibu kota negara kita, nah itu dia sudah mulai bingung gitu. Tetapi dengan sering kita bercakap-cakap dan kita ulang-ulang dengan teknik yang berbeda tentunya ya, karena kalau caranya sama pasti anak-anak akan bosan gitu kan. Tapi dengan teknik yang berbeda, bisa saya buat dengan permainan gitu. Biasanya saya buat seperti itu, bercakap-cakap dengan mereka lewat permainan. Bisa bermain oper bola, nanti bola berhentinya di siapa, dia akan menjawab pertanyaan guru, seperti itu. Oke, sebutkan nama ibu kota negara kita. Nah, seperti itu strateginya yang pertama. Terus yang kedua itu adalah saya harus menjelaskan dulu apa itu pemimpin negara, apa itu kepala negara, siapa sebutannya di negara kita. Karena tidak semua negara itu kan nama pemimpin negaranya presiden, ada juga yang raja, ada juga yang sultan, ada juga yang ratu, kan seperti ada yang perdana menteri. Nah, anak harus tahu bentuk negara kita adalah republik.
Itu saya harus jelaskan terlebih dahulu bahwa bentuk negara itu adalah republik, kepala negaranya itu adalah presiden. Dan saya akan menjelaskan siapa nama-nama presiden kita dan akan menunjukkan gambar-gambar mereka lewat foto-foto mereka lewat gambar. Gitu. Jadi ini ya strategi yang selain dipersiapkan itu ada bercakap-cakap, terus tadi saya lihat ada sedikit permainan gitu ya, permainan. Kemudian ada penjelasan tentang materinya dan pakai alat peraga. Alat peraga gambar. Alat peraga gambar. Kemudian untuk aktivitasnya ada, Miss? Ada. Aktivitasnya saya sudah siapkan, yaitu mereka akan mencocok gambar presiden. Jadi nanti saya akan bagikan gambar ke anak-anak. Mereka akan mencocok itu. Setelah selesai dicocok, dilepaskan dari dari kertasnya, lalu akan ditempelkan ke kardus yang akan menjadi frame-nya itu. Nah, itu juga salah satu strateginya supaya anak-anak semakin mengingat siapa presiden mereka yang sekarang. Karena tentu kita akan lebih fokus pada yang sekarang ya, Miss ya. Nah, yang lalu itu kan mereka hanya tahu urutannya saja gitu. Tapi untuk yang sekarang supaya mereka lebih mengingat itu dengan mencocok gambar presiden, menempelnya dan menghiasnya supaya lebih indah, lebih cantik kelihatannya seperti itu. Oke, wah luar biasa. Ini yang yang sudah disiapkan untuk pembelajaran besok gitu ya. Dan untuk setiap materinya, Istimewa sudah siapkan ya, aktivitasnya juga sudah disiapkan. Saya tidak sabar untuk mengikuti pembelajaran besok. Wow, sama-sama kita menyaksikannya besok. Betul gitu ya, semangat. Dan saya rasa ini sudah cukup baik gitu ya, yang sudah dirancangkan dari tujuan pembelajarannya, terus area-area apa yang akan ditingkatkan pada diri anak-anak, kemudian strategi yang sudah disiapkan, Istimewa juga sudah baik gitu ya. Aktivitasnya pun juga nanti beragam ya, yang bahan-bahan yang tertulis. Jadi tidak hanya manik-manik saja, tetapi saya akan siapkan beberapa loose part. Ada manik-manik, ada juga sedotannya yang sudah saya potong-potong kecil-kecil. Juga ada kertas berwarna seperti potongan-potongan origami atau potongan kertas kado. Itu kan juga bagus untuk dibuat jadi hiasan frame-nya. Gitu. Jadi anak-anak terserah dia akan memilih yang mana gitu, sesuai dengan keinginan hatinya, kesukaannya dia, dan biarkan dia berkembang, mengembangkan talentanya sendiri. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Miss Rima untuk cakap-cakap kita hari ini. Kita lanjutkan besok untuk di kelas ya, pembelajaran. Siap, Miss. Terima kasih. Sama-sama. Hitungan kelima, semuanya ketawa. 1, 2, 3, 4, 5. Hitungan ke-10, semuanya menangis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nangis, mana nangis? Hitungan ke-15, semuanya melompat 5 kali. Hitungan ke-berapa? 15. Oke, kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lompat. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, pintar. Hitungan ke-20 berapa? 20. Hitungan ke-20, anak-anak berjalan jongkok. Gampang ya? Belum.
19, 20. Jongkok, jalan. Jalan. Muslimah kan belum suruh masuk kelas. Muslimah cuma bilang jalan jongkok. Lionel, Dika, Krisna, Adrian tidak dengar-dengaran. Lionel, Dika, Adrian tidak mendengarkan dengan baik. Ngapain kalian masuk kelas? Kan Muslimah cuma bilang jalan jongkok. Tabrak aja. Yuk, tabrak aja. Jalan jongkoknya macam apa kodok? Jalan lompat kodok namanya. Ini jangan jalan jongkok. Oke, hitungan kelima semuanya sudah berdiri. Kan belum hitungan kelima. Miss Rima mau anak-anak belajar mendengarkan dengan baik. Anak-anak TKB coba dengarkan dengan baik. 1, 2, 3, 4, 5. Apa itu? Oh, batu. Iya, batu itu bisa dipakai untuk menulis di lantai. Ya? Iya, dibagi-bagi ya. Oke, everybody. Kenapa? Coba Latesya berdiri yang lurus, pasti lurus. Coba Latesya hadap ke depan. Enggak, Latesya hadap ke depan. Kita masuk kelas. Jalan mundur. Sekarang hadap ke sana semua. Jalan mundur tapi tidak nabrak teman, oke? Hati-hati jalannya. Oke, sekarang silakan barisan paling belakang duluan. Dika belum. Ayo bang. Oke, barisan kedua, barisan tiga. Oke, barisannya Sean. Sampai ke sini. Awas tabrakan. Christian kau satu kenapa? Ya, barisannya Ezra, Latesya dan Dista. Oke, kalau sudah selesai minum, dirapikan ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh ya benar. Good job Gio. Wah Gio hebat loh, dia langsung menghitung temannya. Oke, kalau gitu sekarang Miss Rima mau absen dulu ya. Iya, Miss Rima mau absen dulu. Anak TKB siapa saja yang hadir kali ini? Siapa? Bim ada? Adriel? Agatha? Rizka? Ashen? Asya? Gabriel? Dika? Aruna? Skala? Krisna? Lionel? Medisai? Sylvia? Enzo, Yesti, Kenneth. Oke. Nama tanya, siapa hari ini yang lagi marah? Yang jujur bukan saya. Nanti Miss tanya siapa yang lagi happy? Saya. Siapa yang lagi sedih? Saya semuanya. Jujur dengan perasaannya. Jangan nunjuk teman. Ayo kita belajar. Kita belajar melihat diri kita sendiri. Adriel, marah sebentar. Di mana abang marah sebentar? Iya, di mana?
di rumah. Iya, terus? Oh, rupanya ada. Jadi nggak jadi marah lagi. Oh iya. Abang nggak boleh marah lama-lama ya berarti ya. Oke, Gio tadi marah. Terus kenapa angkat tangan? Happy kan di sini mah belum tanya yang happy. Sabar ya. Ada lagi yang marah hari ini? Ilona marah kenapa? Adikmu robein. Terus ya Ilona marah. Adiknya dipukul. Gak boleh lah, gak baik. Makanya tadi marah-marahnya dijaga biar gak mainin sama adiknya ya. Oke. Sekarang Muslimah mau tanya, siapa yang hari ini sedih? Abang tadi udah marah. Oh, abang mau bicara. Begitu ya Kak Raya? Masa ada udah punya? Oh, adek kan masih kecil. Ya pengen siapa? Saya Mi. Oke, Adriel sedih kenapa? Tadi Mi, abangku Mi mau sama aku Mi tadi Mi. Aku sedih tadi. Abangku gak mau main sama aku Mi. Abangku gak mau main sama Iya, aku. coba tunjukkan wajah yang sedih dulu kalau gitu. Sama. Iya, tunjukkan wajah yang sedih Adriel. Wajah yang sedih itu gimana? Sedihnya berapa hari? 50 tahun. Itu senyum, bukan sedih. Sedih itu gimana Adriel? Siapa yang hari ini? Siapa yang hari ini? Happy. Sedih. Bahagia. Ada yang tadi kan Krisna kenapa bahagia? saya dikasih hadiah anjing sama ayah. Dikasih hadiah anjing. Anaknya si Pompom. Oh, anaknya Pompom. Lucu ya anjingnya ya. Terus Krisna jagain tiap hari anjingnya. Kalau pulang sekolah diapain anjingnya? Dikasih makan. Dikasih makan, terus dikasih apa lagi? Dikasih pulang. Susu. Susu. Wah, enak sekali anjingnya. Dikasih makan, dikasih susu lagi. Oke, sekarang hari ini bahagia kenapa nak? Bisa ketemu teman-teman. Clara itu senang banget kok kalau ketemu sama teman. Sama Misnya. Oh, sama Misnya juga senang. Adrian tadi sudah. Siapa lagi yang hari ini happy? Yeski. Sabar. Yeski hari ini happy kenapa? Dibeliin mobil remote. Wow. Senang banget dong. Itu buat aku. Katanya buat aku. Itu punya Yeski, Lionel. Lionel kalau mau punya mobil remote harus berdoa sama Tuhan. Terus ngomong baik-baik sama papa mama. Tapi kalau pas papa mama kita nggak punya, boleh nggak maksa? Udah. Nggak boleh ya. Oke. Oh, Gio juga bahagia ya? Iya. Oh, Gio dibelikan alas untuk menggambar. Gambarnya Spider-Man. Iya. Dan Gio sangat suka, bahagia, happy hari ini. Tadi sudah bilang terima kasih belum sama papa mama? Karena
sudah dibelikan alasnya? Sudah atau belum? Ah, nanti jangan lupa ya bilang terima kasih ya sama orang tua ya. Oke. Oke, kalau Medisign happy kenapa hari ini? Karena aku dapat hadiah serta Hadiah apa? hadiah banyak mainan dan juga kakak Dari? dari mami sama kakak. Oh, banyak mainannya. Ya, Jadinya Sign happy. ya. Oke, lihat anak-anak. Wow. Dika belum. Iya, Dika hari ini happy. Kenapa Dika? Aku bisa bangun, tiba-tiba pecah. Apa yang pecah? Ini sebelahnya. Yang pecah apanya? Mau ngomong yang jelas. Tangannya. Bukan. Terus? Rubiknya. Hah? Ini rubiknya katanya. Oh, rubrik. Tidak. Nggak ketemu. Oh iya. Terus Dika happy atau sedih? Happy aja, kalau senang. Tadi Rubik. Oh happy aja. Oh berarti Dika itu orangnya adalah dalam segala hal harus happy ya Dika ya. Iya berarti Dika itu bersyukur mau susah mau sedih semua dia harus bersyukur. Ya. Oh iya kayaknya keren tuh lagunya Bang tuh cocok tuh buat Dika tuh. Ayo kita nyanyi sama-sama yuk. Bangun berdiri dong. Ayo nyanyi sama-sama biar seru biar makin happy. Stand up please. Ayo Bang nyanyi Bang. Abang bikin gerakannya sih. Sama Miss. Tidak naik di kursi sayang. Ya, Miss Rima tidak pernah mengajarkan anak naik di kursi. Kecuali kalau pas kita lagi bermain ada naik di kursi. Oke? Oke, ayo kita nyanyi sama-sama ya. Adrian stand up. Yeski, Enzo. Kalau pas kita lagunya lagi senang berarti wajahnya kita harus gimana? Bukannya gini. Senang itu gimana? Oke, ayo Bang. 1, 2, 3, go. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 putar badan, tangan di pinggul digoyang-goyang, kaki di putar badan. Oke, good job. Oke, please study today. Ada datang, Nisa berarti. Nisa kamu ya. Sunny and iya, Sunny and Lalu. Mataharinya sih panas tapi ada cloudingnya tebel banget. Kita nggak tahu apakah nanti tiba-tiba hujan atau tidak. Tapi kita harus tetap bersyukur. Ya, kita bersyukur. Dan anak-anak yang paling penting adalah jaga kesehatan. Caranya gimana? Banyak minum es? Banyak minum soda? Banyak main di luar waktu panas? Iya. Banyaknya minum apa?
Oke, sekarang kita berdoa ya. Jempol jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ada orang yang jatuh, yang kalian lakukan duluan apa?
Oke, ya helping hands. Oke. Tadi Leona bantuin Miss Rima atau bantuin handphonenya Miss Rima? Padahal di situ kan sudah ada helping hands kalau ada teman kita yang sakit, yang jatuh. Nah, tadi itu Miss Rima salut loh sama Medisai. Waktu teman-teman yang lain juga baik tadi ya. Tapi yang pertama datang tolongin Miss Rima itu adalah Medisai. Medisai walaupun dia lihat handphonenya Miss Rima ada di sini, dia nggak peduli dengan handphonenya Miss Rima karena dia peduli terlebih dahulu adalah siapa? Orangnya. Kita lebih sayang sama siapa? Sama orang atau sama benda? Sama orang. Nah, jadi tadi Medisai dia lewatin aja handphonenya Miss Rima karena dia berusaha untuk tolongin Miss Rima. Miss, mana yang sakit? Gitu. Terus teman-teman yang lain juga datang nyusul seperti itu. Anak-anak, hari ini kita belajar bahwa kita harus menjadi penyebar kebaikan. Yang tujuan kita hari ini adalah kita harus menjadi penyebar kebaikan. Kenapa nak? Pembunuhan. Pembunuhan apa Dika? Siapa? Di mana Dika lihat? Sabar Yesi, melukis itu nanti, menggambarnya nanti setelah jam istirahat, setelah kita selesai makan. Oke? Nah, iya. Nah, anak-anak, kita harus menjadi penyebar kebaikan karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melakukan yang terbaik buat kita. Terima kasih tadi buat anak-anak yang sudah melakukan kebaikan. Kalian cepat-cepat datang melakukan kebaikan. Nanti kalau ada teman kalian yang jatuh, ada teman kalian yang terluka, Enzo, Asien, kalau ada orang lain yang kalian temui di luar sana atau di dekat rumah atau di mana saja, ada kalian lihat orang yang terluka, kalian bisa membantu. Kita harus apa? Harus bantu. Berarti kita harus melakukan apa? Kebaikan. Coba bilang kebaikan. Sekali lagi. Kebaikan. Karena itu adalah perintahnya Tuhan. Kenapa Zio? Oh, kakinya pincang. Terus Zio lakukan apa? Tapi Gio sayang sama orang itu. Ya, kita doakan ya orang yang seperti itu. Kadang kita nggak bisa melakukan sesuatu, kita nggak bisa kasih uang karena kita nggak punya uang, kita nggak bisa kasih makanan karena kita nggak punya makanan. Tapi kita bisa mendoakan. Iya, kita mendoakan supaya orang itu diberkati Tuhan, orang itu diberi. Itu kita sudah melakukan kebaikan. Apa? Kebaikan. Masih ingat nggak ayat firman Tuhan yang Filipi 4 ayat 5? Kalau ayat 4 itu kan bersukacitalah senantiasa. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu. Semuanya kebaikan hatimu. Dika jangan suka tidur di meja. Diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, Tuhan mau supaya kebaikan hati kita itu, hati itu bisa dilihat nggak? Yang orang lain bisa lihat dari kita apa? Tuhan. Perbuatan kita. Orang tahu hatinya kita baik itu lewat apa? Perbuatan kita. Kalau kita suka ngomong yang buruk-buruk sama teman, kita sudah baik atau belum? Orang tahu hati kita pasti kotor. Kalau kita suka maki-maki, suka mengejek teman, orang lain sudah tahu. Walaupun mulut kita yang bicara, tapi orang lain akan tahu hati kita kotor. Tapi kalau kita melakukan yang baik, walaupun teman kita bilang maki-maki kita, tapi kita tetap balas dengan
balas dengan kebaikan. Orang lain akan melihat bahwa hati kita bersih dan hati kita baik, hati kita itu good. Iya juga. Oh iya, karena dia akhirnya dia nggak ngomong lagi kan, nggak ngejek lagi kan. Ya, good. Makanya nggak usah dibalas ya. Kalau orang lain ngejek kita nggak perlu balas ya. Karena membalas jahat dengan jahat itu tidak baik, itu buruk, jelek ya. Buntung. Oh ya, sering ada di pinggir jalan ya anaknya. Iya. Terus Yasmin melakukan sesuatu enggak? Enggak. Oh, papa langsung ngegas karena papa lagi buru-buru. Iya, nggak apa-apa kalau kita nggak sempat melakukan sesuatu, kita bisa kok mendoakan orang itu. Ya, oke, good job. Nah, jadi ingat. Oke, cukup dulu ya. Cukup dulu ya. Kenapa? Lihatnya kenapa? Kamu orangnya di mana itu? Di mana? Loh. Coba aku nggak tahu. Oh, tapi dia langsung pergi. Oh iya, oke. Chris, dia dan otakku besar. Oh iya. Oke, jadi ingat, anak yang baik itu tidak membalas jahat dengan jahat. Anak yang baik itu tidak balas maki dengan maki, tapi dia balas dengan kebaikan. Sama-sama bilang yuk. Saya mau jadi anak yang baik. Karena saya anak Tuhan Yesus. Oke, good job. Siapa yang mau jadi anak yang baik? Yang mau jadi anak yang baik boleh minum dulu. Oke, boleh minum. Setelah itu langsung kembali ke tempat duduknya. Bawa lem ya nak. Ya, bawa lem saja. Dari yang pertama sampai yang sekarang, Presiden Indonesia itu sudah ada berapa? 7. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti Bapak Jokowi itu presiden yang ke-7. Nah, inilah nama-nama kepala negara kita. Diam. Letakkan di diamnya. Nama-nama pemimpin negara kita yang disebut dengan presiden itu, yang pertama itu namanya adalah Presiden Soekarno. Sama-sama, Soekarno. Muhammad Hatta itu wakilnya, nak, ya. Yang kedua itu Presiden Enzo, Presiden Soeharto. Yang pertama tadi siapa? Soekarno. Yang kedua Soeharto. Makanya anak-anak kalau dengerin pasti bisa. Siapa Kenneth yang kedua? Siapa Kenneth? Soeharto. Makanya kalau musliman Asen duduk. Terima kasih Asen sudah duduk dengan manis. Oke, letakkan sama di pinggir. Oke, juga. Thank you Asen. Letakkan lemnya di pinggir. Gak ada yang pegang lem. Supaya anak-anak ngerti apa yang dijelaskan sama guru, dengarkan baik-baik. Oke. Kalian punya telinga berapa? 2. Mulutnya berapa? 1. Harusnya lebih banyak dengar atau lebih banyak ngoceh? Dengar. Dengar dulu supaya kalian bisa menjawab. Oke. Presiden
presiden yang kedua tadi siapa namanya? Cisea? Cisea. Siapa nak? Soeharto. Ya, presiden yang kedua namanya adalah Presiden Soeharto. Oke. Yang ketiga namanya adalah Presiden B.J. Habibie. Sekali lagi. Oke, presiden yang ketiga siapa? Good. Yang keempat, presiden kita yang keempat adalah Abdurrahman Wahid atau yang sering yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Presiden Indonesia yang keempat adalah Gus Dur. Sama-sama. Gus Dur. Oke, Dika, siapa presiden yang keempat? Gus Dur. Tanganmu turunkan, jangan ke orang susah. Kita melakukan. Harus happy, harus semangat. Oke, walaupun lagi susah, walaupun lagi sedih, harus semangat. Oke. Presiden yang kelima. Itu mau yang baru. Presiden yang kelima namanya adalah good job, Enzo, Ibu Megawati. Ibu Megawati ini adalah putrinya Bapak Soekarno. Iya. Jadi presiden kita yang pertama ini Bapak siapa tadi namanya? Soekarno. Punya anak perempuan namanya Megawati Soekarno Putri. Jadi Ibu Megawati ini adalah anaknya Bapak Soekarno. Bapaknya presiden yang pertama, putrinya presiden Indonesia yang kelima. Good job. Nah, presiden yang keenam, siapa yang kenal ini? Siapa? Siapa Asep? Iya, siapa ini? Lupa. SBY. Pernah dengar namanya SBY enggak? Oh iya, kayak belum dapat zamannya ya. Sudah pensiun beliau baru kayak lahir. Cepat. Jadi presiden yang kelima namanya adalah Susilo Bambang Yudhoyono, lebih gampang dikenal dengan SBY. Presiden SBY itu yang ke-6. Terus yang ketujuh Pak Jokowi. Kalian itu semua kenal ya? Iya. Kalau Pak D semuanya kenal. Siapa yang sudah pernah ketemu Pak Jokowi? Saya ketemu Pak Jokowi di TV aja. Miss, nanti Sama, Miss Rima juga ketemunya di TV aja, karena di foto. Iya. sama dulu lagi pergi. Pas lagi pergi? Yes, iya. Dikawal sama polisi. Iya, dikawal sama polisi ya. Oh, di kampungnya bapaknya Cisea. Oh, tapi Cisea lihatnya di TV. Di sana, di kampung. Wow, enak banget sih udah ketemu Pak Jokowi. Miss Rima belum. Tapi Miss Rima udah pernah digonceng sama Pak Jokowi naik sepeda. Di bandara, tapi patungnya. Kan kalau di bandara kan ada tuh patungnya Pak Jokowi ditaruh di sepeda. Jadi ada tempat duduknya untuk digonceng. Jadi kita bisa foto di situ seperti seolah-olah kita gimana sih? Kita tuh seperti iya, seolah-olah kita ketemu Pak Jokowi, seolah-olah kita itu beneran digonceng sama Pak Jokowi, padahal itu patung. Iya, Gio. Iya, makanya Gio belajar. Anak-anak juga school, ada nggak yang bercita-cita mau jadi presiden? Enzo, Krisna, Dika mau jadi presiden. Adrian juga. Bagus, Adrian mau jadi presiden. Oh, hebat kamu nak. Nanti kamu lama semua orang Indonesia itu tertawa saja. Di Jakarta, di sana, bekerja di sana. Iya. Nah, nanti, iya, siapa yang punya cita-cita mau jadi presiden? Ingat, supaya kita jadi presiden kita harus apa?
bukan marah. Pernah nggak Pak Jokowi marah? Pernah. Waktunya dia marah. Iya, dia di foto aja tetap senyum loh Pak Jokowi itu. Iya, di TV tergantung dia nanti menyampaikan apa. Kalau dia lagi berpidato dia serius, ya, oke. Nah, jadi ingat anak-anak, kalau mau jadi presiden harus rajin belajar supaya pintar, hatinya harus baik, hatinya harus iya, hatinya harus bersih. Nah, iya betul, supaya kita makin ingat terus sama Pak Jokowi. Betul, orang lihat dari kelakuan. Kita mau ngomong sebesar apapun, aku ini orang baik loh. Tapi kalau kita kelakuannya nggak baik, orang lihat kelakuannya kita. Ngomong aja ya. Iya kan Enzo? Ya, supaya kita makin ingat terus sama Pak Jokowi. Sekarang tugas kita adalah kita mau membuat frame atau bingkai dan pakai fotonya Pak Jokowi. Tapi sebelumnya yang putih-putihnya ini harus kita buang dulu. Kita buangnya bukan pakai gunting, tapi pakai tusuk. Iya. Ditusuknya hanya di bagian yang putih-putihnya. Oke. Jangan kena gambarnya Pak Jokowi. Nanti Pak Jokowi jadi jelek. Nggak keren nanti kalian bingkai. Ya, oke. Dari depan mulai. Abang mulai dari depan. Lionel, Cisean sini. Bagikan tanganmu satu-satu. Cisean. Cisean bagi dari sini. Bagi dari belakang. Lionel, cepat-cepat Lionel. Hanya yang putihnya ya. Gambar yang mana? Sabar makannya. Kalau sudah ditusuk seperti ini, jangan kena rapat-rapat ya, biar nanti bisa kita lepasin. Gak apa-apa, yang penting satu garis dulu. Nih, kamu pakai yang besar. Kalau dapatnya yang kecil juga gak apa-apa kok, kan bisa gini. Nanti kan tinggal kita pindahin. Ditusuk seperti ini. Bisa lihat semua? Rapat-rapat ya, biar nanti kita gampang untuk ngelepasinnya. Di sini ya, Miss. Kenapa? Aku mana gambar sedikit. Tetap bisa nak, walaupun sedikit tetap bisa. Di yang putihnya ya. Cisean, lihat Miss Rima. Di sini sayang, di sini. Di sini. Ini. Tusuknya sampai ke bawah supaya nanti bisa kita lepasin dan harus deket-deket ke ini. Ayo coba Cisean. Pakai tenaga, pakai tenaga.
Iya. Miss, Sampai nanti bisa kita lepasin gambarnya Pak Jokowi. Ayo coba belajar mengerjakan sendiri ya. Miss, tusuknya sampai Sampai keliling, sampai keliling. Boleh. Sakit ya? Iya. Masuk. Lagi banget. Ayo cepat-cepat lagi. Nanti kalau sudah selesai biar kita bikin bingkainya ya. Iya, nanti kita hias, kita bikin yang bagus. Iya nak. Iya, ayo terus Tika, terus nak, terus sayang. Terus Kenneth belajar dong nak, langsung sampai selesai. Jangan masnis terus. Ayo, ditusuk lagi sayang. Ditusuk aja cepat nak, biar cepat selesai. Oke. Habis itu dihias ya. Ayo Gio mau pakai hiasan yang mana nak? Ayo Tara, semangat sayang. Diambil aja meja. Sudah Enzo, kelamaan Enzo. Coba cepat nak. Ayo Gio, cepat Gio. Ambil secukupnya. Di kardusnya yang itu bang. Desember itu mah Desember. Juga. Miss, kalau habis mani-maninya Ambil lagi. Ya. Nempel. Sama pocong. Udah bilang pocong. Pocong jatuh dekat rumah jadi mandi sama. Semua pocong nggak mau. Pocong itu tebaan. Kok dia nggak mau menempel? Nih, dia pelan-pelan kayak gini. Dikit lagi Dita. Banyak banget. Yang ke bawah tuh
Beli kan? Sak tepet. Tepet tarik. Ah. Tangan. Nggak apa-apa. Terus satu kepala. Aduh, mau pakai apa? Kayak tadi. Iya. Ya mungkin. Susah banget sih pakai ini. Memang ini seleket. Taruh. Lepas. Kalau dari pagi ini kamu mau pindah ke sini, udah selesai kamu. Ada. Dari tadi kamu pindah ke sini aja, dari kamu udah selesai. Kamu ke sini ini ditutup. Yang penting kamu tutup. Masa lo? Nggak susah. Kalau mau belajar pasti nggak susah. Ini aja yang ini. Pinter tuh desain bisa. Tulis nama aku sayang. Semuanya di tangan tulis. Ini selesai. Adriel, ambil hiasanmu Adriel. Siapa tulis keranda? Adriel, ambil hiasanmu aku. Mana? Pakai itu mangkok, lepean itu mama. Ambilnya secukupnya, yang mana kamu mau? Ini pada minyak bunga. Ya, boleh. Ini Adriel. Ayo coba mak, ambil yang mana yang kamu suka. Jangan nempel lah.
Semangat dong. Itu baru anak pejuang namanya. Tambahin lemnya sama. Kurang lem biar dia nggak ambil dulu satu saya. Lem. Ini namanya Wait ya. Sabar. Mas kasih lem dulu. Kenapa lagi Adriel? Cisean, ayo diambil nak. Cisean mau pakai hiasan yang mana? Boleh pakai ini, boleh mau tambahin ini boleh. Sudah gitu aja. Ini Cisean. Taruh di bawah aja. Sain, esnya tuh balik nah. Nih, bawa satu aja sayang, satu aja, ngapain bawa dua? Karena boleh diambil dulu itunya nah. Udah. Oke, ambil iya untuk frame-nya. Kasih di sini. Kasih di sini. Ini ke arah. Ambil itu satu. Yang itu sih. udah selesai. Oh kan pintar kan bisa kan? Nah, Miss si Dikanya mau kasih foto kan? Bener nggak? Si Dika. Kamu apa nggak bisa? Gio, bagi-bagi lemnya Gio. Kenapa? Iya. Sabar dong, kan kita baru selesai main. Kemarin kita datang. Ayo ambil secukupnya aja, jangan terlalu banyak-banyak nak. Nanti nggak habis, jadinya berantakan. Ambil secukupnya. Ini tadi punyanya siapa? Dista ya? Ambil kardusnya satu. Dista ini dah. Tulis namamu. Tulis namamu. Ini punya Bim Bim. Tulis namamu. Tulis Iya. nama. Iya, besok kita lanjutkan. Tulis namanya, tulis namanya. Belakangnya juga boleh, belakangnya. Besok aja baru dihias. Krisna. Tulis dulu namanya. Tulis namanya ya. Kok bisa kamu bawa berbeda?
Oke, kalau sudah taruh di sini. Iya, silakan. Oke, sudah. 3 4 5 6 7 8 9 10. Terima kasih sudah berjuang. Miss tahu menusuk itu, mencucuk itu sakit, capek. Jadinya capek tadi, capek. Tapi bisa. Ya, tapi bisa kan? Bisa kan? Iya, berlatih. Kalau kita mau melatih diri kita, pasti akhirnya jadi bisa. Kalau kita nih nggak bisa gitu, bisa selesai nggak? Kalau intinya gini, Asyen dulu. Kalau kita dengar-dengaran, memperhatikan apa yang disampaikan guru dan ikuti sesuai dengan yang diperintahkan guru, pasti bisa. Buktinya teman-temannya bisa, beberapa bisa. Ini Dista sudah mau selesai. Dista sudah mau selesai. Dika sudah selesai, tinggal nunggu kering. Saya sudah lebih selesai lebih dulu. Enzo juga. Teman-temannya ada yang bisa selesai. Berarti teman-teman yang lain juga harusnya bisa selesai. Kalau memperhatikan dan mengikuti dengan baik. Nah, anak-anak yang belum selesai besok kita lanjutkan ya. Besok diselesaikan, tapi harus belajar membuatnya dengan cepat. Oke? Supaya tidak habis waktu kita hanya untuk ini. Oke? Siap? Siap. Senang hari ini belajar? Senang. Kita belajar tentang apa hari ini? Pak Jokowi. Siapa itu Pak Jokowi? Ucap Karang. Iya, Bapak Presiden Indonesia. Presiden itu pemimpin negara Indonesia. Ya, ingat ya. Ada berapa presiden yang sudah memimpin di Indonesia? 7. Bapak Presiden Jokowi yang keberapa? 7. Yang ke-7. Makanya anak-anak, sikap kita sama pemimpin negara harusnya bagaimana? Baik, hormat ya. Taati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Itu menunjukkan bahwa kita juga menghormati Tuhan. Karena pemimpin negara itu adalah wakil Tuhan untuk negara kita. Harus kita taati, harus kita hormati, harus kita hargai. Bangga jadi anak Indonesia? Bangga. Kalau mau jadi anak Indonesia yang hebat, yang membanggakan Indonesia, belajarlah dengan rajin. Ya, belajar yang rajin, semangat supaya kalian menjadi orang-orang hebat. Siapa tahu nanti salah satu dari kalian beneran menjadi presiden Indonesia. Wow, misinya akan sangat bangga sekali. Ya. Iya, betul. Nanti kalian akan jadi orang-orang hebat. Ya, nanti kalian bisa jadi orang hebat di negara kita. Oke, ya. Asing, karena bahasanya itu asing. Bahasanya banyak gitu ya Bang ya? Iya, bahasa di negara itu banyak sekali. Kenapa Gio? Sabar Gio, sebentar lagi kamu mau makan juga cuci tangan kan? Daripada bolak-balik kan lebih baik sekali jalan. Oke, sekarang kita mau makan. Ada yang sudah lapar? Coba ekspresinya kalau lapar gimana? Bisa ambil. Kenapa? Siapa?
sapu kecil yang di sana, bersihkan mejamu nanti ya. Oke, everybody hold your head, close your eyes, let us pray. Kalau tidak berdoa dengan sungguh-sungguh tidak usah makan. Kalian sampai selesai berdoa dengan benar, dengan sikap yang benar, baru boleh makan. Bisa? Ya sih. Ikuti Dista berdoa. Ikuti Dista berdoa. Oke? Everybody hold your head, close your eyes, let us pray. Selamat siang Muslimah. Selamat siang, Miss Esti. Ya, Muslimah terima kasih ya untuk waktunya sudah bersedia menyediakan waktu untuk kita bisa berbicara, bisa ngobrol pada siang hari ini. Ini kita berkaitan dengan coaching yang berkaitan dengan praktek mengajar yang saya sudah observasi pada beberapa waktu lalu ya, pada awal bulan yang lalu. Nah, mengenai pembelajaran yang sudah Muslimah lakukan, dari percakapan kita kali ini sebelumnya, apa yang Muslimah harapkan dari percakapan kita siang hari ini? Kalau yang saya harapkan itu adalah saya pengen dapat masukan bagaimana caranya supaya bisa mengajar lebih luas lagi ke anak-anak, terus lebih apa namanya, lebih kreatif lagi. Karena jujur saya kalau untuk kreativitas kan memang masih harus diasah ya. Jadi saya butuh masukan untuk itu sih, untuk pengembangan kreativitas supaya di kelas itu anak-anak tidak mengalami kebosanan. Oke, jadi lebih ke masukan untuk nanti proses pembelajaran yang bisa melakukan di kelas gitu ya. Nah, dari pembelajaran yang waktu itu sudah saya observasi dan pasca coaching pra-observasi yang saya lakukan dengan Muslimah waktu itu, ada beberapa hal yang Muslimah sampaikan gitu ya mengenai tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangan apa yang Muslimah akan ingin kembangkan. Nah, itu seperti apa? Tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai setelah pembelajaran berlangsung? Ya, kalau untuk tujuan pembelajarannya kan memang saya mengambil tujuan waktu itu kan tentang negara kuliah. Jadi untuk spesifiknya itu isu topiknya itu adalah pemimpin negara. Karena banyak anak-anak mereka hanya tahu Pak Jokowi, tapi mereka nggak tahu Pak Jokowi itu siapa sih kan gitu. Jadi saya berharap setelah dalam pembelajaran itu anak-anak itu pada akhirnya tahu, oh iya ternyata Pak Jokowi itu pemimpin negara Indonesia. Mereka tahu presiden, tapi mereka nggak tahu presiden itu siapa, apa sih sebenarnya gitu. Mereka nggak tahu kalau presiden itu adalah pemimpin negara. Sehingga kalau kita tanya siapa nama pemimpin, apa nama pemimpin negara kita, kebanyakan anak akan menjawab Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi itu kan nama presidennya. Sedangkan apa nama kepala negara kita itu kan baru presiden kan gitu. Jadi spesifiknya sih di situ. Jadi saya berharap lewat pembelajarannya waktu itu anak-anak menjadi paham dan syukurnya anak-anak akhirnya paham. Kalau di awal sebelum saya jelaskan ke anak-anak, mereka selalu menjawab apa nama pemimpin negara kita, mereka selalu menjawab Pak Jokowi Miss. Setelah itu saya jelaskan Pak Jokowi itu nama presiden kita gitu. Setelah saya jelaskan akhirnya mereka mengerti. Besoknya setelah saya adakan review, mereka akhirnya paham, bisa menjawab sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Oke, untuk tujuan itu tercapai gitu ya. Nah, untuk area pengembangan yang lain yang Muslimah waktu itu
sekitar 90% sudah tercapai karena sudah hampir semua anak itu memahami untuk area pengembangannya. Seperti misalnya kalau saya buat pertanyaan untuk anak-anak, mereka sudah bisa menjawab sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan untuk area pengembangan motoriknya mereka pun hampir tercapai semuanya. Memang masih ada beberapa anak karena anak itu kan kalau tidak terlatih di rumah untuk mengerjakan sesuatu, otomatis akan terbawa juga ke sekolah kan gitu. Mencocokkan saya buat waktu itu untuk kreativitasnya mereka itu adalah mencocok sekaligus juga untuk mengamati perkembangan motorik halusnya mereka dan motorik kasarnya juga kan. Dan ternyata masih ada beberapa anak itu yang mengeluh, tapi hanya sedikit, yang mengeluh Miss capek karena mereka tidak terbiasa, tangannya masih sangat lembut sekali gitu, masih gemulai gitu, jadi belum terbiasa untuk memegang benda yang keras dan mengeluarkan tenaga seperti itu. Tetapi ayo dicoba lagi ya nak, dicoba, tangan kalian itu pasti kuat kalau sudah dilatih gitu. Dan mereka mencoba dan sampai akhirnya bisa. Memang ada beberapa anak yang kan fotonya Bapak Presiden Jokowi yang saya berikan itu untuk dicocok itu kan sudah ada garis putihnya untuk mereka cocok. Tetapi ada beberapa anak itu yang lewat sampai kemana-mana gitu. Tapi hanya 1-2 anak sih. Yang lainnya mereka malah anak-anak yang saya tidak bayangkan mereka itu bisa mengerjakan dengan tepat. Karena saya lihat selama ini dia bawaannya kayak agak gemulai. Ternyata malah bisa loh. Malah bisa, anak-anak ini itu bisa. Saya kasih contoh. Caranya seperti ini ya, diikuti di garisnya yang ini gitu. Mereka bisa ngikutin. Justru anak-anak yang saya lihat sepertinya kuat, ternyata malah kemana-mana gitu. Oke. Nah berarti area pengembangan motorik halusnya sudah tercapai gitu ya? Iya. Tidak 85% lah ya. Ada beberapa anak yang memang perlu latihan lebih lagi gitu ya. Nah untuk seperti yang kalau saya lihat kembali yang disampaikan Miss Rima di aspek pengembangan dan strategi waktu itu untuk kreativitas. Nah di bagian mana nih Miss kreativitasnya sudah tercapai? Kreativitasnya, oh iya, di kreativitasnya itu sudah tercapai karena mereka kan mampu menyelesaikan dengan baik. Itu kan masuk di jati dirinya mereka dan juga di dasar-dasar skillnya ya. Itu mereka bisa mengerjakan sendiri, bahkan untuk menghias setelah selesai mencocok gambar presiden itu mereka kan harus menempelkannya pada kardus yang sudah saya potongin. Kalau untuk kardus saya yang potongin sendiri karena pakai cutter kan agak berbahaya buat anak-anak, jadi itu saya yang potongin sendiri. Memang mereka yang membawa kardusnya sendiri dari rumah. Beberapa saya siapkan untuk mengantisipasi nanti ada anak yang kelupaan, jadi beberapa saya siapkan dan saya potongin. Setelah mereka selesai mencucuk, saya biarkan mereka untuk mengambil sendiri. Ayo anak-anak, di sini sudah ada kardus untuk bingkainya. Anak-anak ambil sendiri. Di sini juga sudah ada manik-manik berbagai jenis. Ini wadahnya untuk kalian mengambil, terserah pilih sesuai dengan keinginan kalian. Jadi saya biarkan mereka untuk memilih sendiri supaya mereka, kalau kita yang ambil kan, ini aku nggak suka yang itu, nanti gitu kan gitu. Tapi supaya mereka berani menentukan pilihannya sendiri dan bertanggung jawab dengan pilihannya kan gitu. Jadi saya biarkan mereka memilih sendiri. Miss saya mau yang ini boleh, oh ya silahkan gitu. Jadi di situ saya biarkan mereka berkreasi sendiri sesuai dengan maunya mereka dan hasilnya saya lihat cukup bagus kok. Ada anak itu saya lihat ternyata bagus, dia bisa memadukan antara ada manik-manik yang daun dengan yang bunga, itu dia bisa padukan dan menarik saya lihat gitu. Ya. Jadi sudah tercapai ya untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam hal ini, juga motorik halusnya gitu ya. Hanya ada sih memang di beberapa anak itu kan memang cara kerjanya lambat. Karena ya itu tadi mungkin masih belum terbiasa bekerja dari rumah. Tong-tongannya sudah selesai, dia masih mau menempel manik-manik, sedangkan tongnya sudah selesai gitu. Jadi ada 1 atau 2 anak gitu yang belum selesai waktu itu. Ada memang anak itu 1, itu dia memang maunya hanya seperti itu. Jadi dia hanya tempelin berapa biji gitu manik-manik. Saya bilang, nah ini sudah Miss,
nggak mau tambahin lagi, ini kalau tambahin ini lebih bagus lagi loh. Enggak nih, tapi saya maunya seperti itu saja. Bahkan saya coba nih, saya mau lihat anak ini seberapa kuat keyakinannya dia untuk mempertahankan pendapatnya. Saya coba, ini kalau kita kasih bunga di sini, nah ini bagus loh. Ternyata dia benar-benar kokoh dengan keyakinan, dengan keinginannya dia. Yang enggak nih, saya maunya seperti ini aja, ini baru bagus. Itu saya coba sebenarnya. Oh iya, berarti dia bisa mempertahankan pendapatnya dia, keinginannya dia gitu. Jadi nggak mudah terpengaruh. Nah, dari apa yang disampaikan Muslimah katanya berarti ada hal-hal baru di luar area pengembangan yang Muslimah tuliskan ya, ada hal baru yang ternyata muncul gitu ya di pelajaran tadi itu. Bisa ada hal lain nggak, hal-hal baru yang lain yang mungkin Muslimah lihat yang baru ketahuan, oh ternyata ini ternyata ada hal ini yang tidak ketahuan selama ini, atau ini perlu juga dikembangkan nih ke depan gitu. Ya sebenarnya sih ada ya guys ya, setiap kita mengadakan pembelajaran itu selalu ada sih hal-hal baru yang kadang-kadang tuh di luar dari apa yang kita pikirkan, di luar dari apa yang kita bayangkan. Seperti ternyata anak ini bisa gitu. Ada satu anak itu yang menurut saya memang dia agak sedikit lama, bahkan dari gerak tubuhnya aja pun kelihatannya memang slow gitu ya. Tapi waktu mengerjakan membuat bingkai setelah mencocok itu, saya lihat oh ternyata anak ini bisa gitu, anak ini bisa. Terus saya lihat, nah ini kamu buat sendiri, pikirkan sendiri. Iya, kenapa kamu pakai manik-manik yang ini? Iya, saya suka nih karena ini kalau ada yang daun, terus ada yang bentuk ini, yang bentuk bunga, terus ada yang bentuk bulat-bulat itu, jadi bikin ini bunganya jadinya jadi bagus nih gitu. Jadi anak-anak itu saya lihat, saya menemukan bahwa ternyata kalau diimajinasikan ya bunga ya udah bunga aja gitu aja bunganya kan gitu, bunga warna merah ya udah warna merah aja. Ternyata dia bisa memadukan, ada bunga yang warna merah yang bentuk kayak mirip bintang ya, yang lain bunga pada bunganya itu, tapi dia bisa tambahin lagi dengan manik-manik yang lebih kecil-kecil dan itu menjadi seperti serbuk. Gitu. Jadi seperti serbuk bunga gitu. Nah ini kok ada bintang-bintangnya gitu kan, banyak kan bunga nih dan ada beberapa bintang juga saya siapkan manik-manik, tapi saya biarkan mereka memilih sendiri. Ini bintangnya untuk apa? Iya misalkan kalau malam kan ada bintang, dan kalau ada bunga-bunga kan malam itu dia jadinya kelihatan bagus nih karena diterangi bintang gitu. Jawabannya begitu. Oh berarti meningkatkan, mengembangkan daya imajinasi Ya, mereka ya, daya imajinasinya jadi lebih berkembang lagi gitu. Nah lalu dari pembelajaran yang sudah dilakukan dengan strategi yang sudah dihasilkan, berarti itu cukup efektif atau gimana menurut Muslimah? Strategi yang sudah disiapkan dalam pembelajaran itu untuk mencapai tujuan. Ya kalau untuk strateginya sih menurut saya sudah cukup bagus, tapi kan memang ya namanya kita guru kan tetap harus mengembangkan ya, dan untuk itu saya memang masih perlu juga belajar lebih banyak hal lagi. Karena jujur anak-anak di kelas saya itu kan di TKB itu benar-benar aktif. Jadi hal yang masih sulit untuk saya saya kuasai atau saya kendalikan di kelas itu, anak-anak itu ketika mereka akan bertanya, ketika mereka merasa tidak mampu, hanya ada beberapa anak sih, itu kan mereka suka langsung datang ke guru, bawa kerjaannya, Miss ini seperti ini gitu. Jadi untuk mau selalu mengingatkan mereka untuk keyakinan kelas itu sih yang masih saya perlu harus berjuang untuk mereka. Karena bisa tahu sendiri lah di TKB aktifnya anak-anak kita kayak apa kan. Jadi untuk itu sih yang masih perlu banget. Karena kadang-kadang di saat saya harus memperhatikan anak yang lain, tiba-tiba temannya datang, ujuk-ujuk dia bawa, Miss ini gini nggak? Miss ini sulit gitu. Padahal kan seharusnya kita sudah selalu tegaskan anak-anak kalau butuh bantuan dulu, apa yang harus dilakukan, raise hand Miss, itu mereka sudah tahu tapi tidak dilakukan gitu. Jadi untuk mengingatkan itu selalu sih yang masih perlu banget supaya anak itu semakin ingat
Nanti keyakinan kelasnya perlu diingatkan terus Iya. gitu ya. harus terus. Oke. Nah, dari pembelajaran yang Muslimah lakukan waktu itu apa hal-hal baik? Mungkin ada hal baik yang perlu dipertahankan yang sudah baik yang ini yang harus dipertahankan ini untuk pembelajaran ke depan. Atau hal-hal yang ini kayak dari evaluasinya kayaknya kurang deh. Nanti ke depan nggak dilakukan lagi gitu. Ya, kalau untuk hal-hal baiknya sih saya melihat perlu dikembangkan itu tentang keyakinan anak-anak akan kemampuannya mereka. Beberapa anak yang tadi sudah mau berjuang sendiri tanpa bantuan guru gitu kan, artinya kemandiriannya mereka, hal baik tentang kemandiriannya mereka di luar beberapa anak tadi yang masih datang ke guru ya misalnya. Tetapi kalau untuk keyakinan dirinya mereka, percaya dirinya mereka, menurut saya itu perlu dikembangkan dan juga untuk menentukan pilihannya mereka. Apalagi sekarang kan di kurikulum merdeka kita nggak bisa selalu jejelin anak-anak sesuai dengan apa yang kita mau terus. Kalau anak bilang, "Miss, saya maunya yang ini," sama kayak kita bagi kertas. Kita kasih ke anak ini yang warna merah. Kadang-kadang kalau kita bagi origami, "Miss, saya sukanya warna kuning," gitu kan. Sama dengan ini juga. Jadi membiarkan anak-anak itu berani untuk menentukan pilihannya dan membimbing mereka untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Itu sih keyakinan baiknya, dan juga untuk mereka mengerjakan itu dengan dengan keyakinan yang mereka sendiri. Dan yang saya amati sih yang perlu sekali untuk saya, biasanya kan saya itu selalu kasih reward Miss, kasih reward anak-anak yang mampu mengerjakannya sendiri mandiri tanpa bantuan guru atau dia tertib mengerjakannya. Biasanya kasih reward itu saya kasih stiker. Dan awal-awal saya bagikan stiker, anaknya itu kan mengerjakan sesuatu hanya untuk mendapatkan itu. Sampai akhirnya satu kali mereka datang, ada 2 anak yang datang minta stiker. "Miss, minta stiker, tadi kan saya sudah melakukan ini." Terus saya bilang, "Nah, untuk hari ini Miss tidak bagikan stiker, tapi Miss melihat kalian itu melakukannya dengan sukacita atau enggak, dengan tulus atau enggak. Dan saya tunggu besoknya anak ini tetap akan melakukan hal yang baik atau tidak." Ternyata besoknya dia melakukan hal yang baik dan tidak meminta stiker lagi. Tapi justru saat dia tidak meminta malah saya berikan double gitu. Itu sih yang saya lakukan. Berarti ini ya tadi yang perlu ditingkatkan ke depan, strategi untuk meyakinkan kepercayaan diri anak-anak ya di dalam mereka mengerjakan tugas, mereka mengerjakan aktivitas gitu ya. Lalu strategi yang tadi sudah baik tadi itu strategi reward dan tanpa reward, jadi membalancekan reward ya untuk mereka mengerjakan tanpa reward, tanpa mengharapkan reward gitu. Sangat baik apa yang sudah Muslimah lakukan gitu ya. Nah, dari yang ingin dikembangkan ke depan, apa rencana Muslimah, rencana untuk memperbaiki itu yang ingin dikembangkan ke depan? Strategi untuk mengembangkan beberapa hal tadi yang perlu dikembangkan tadi itu. Strateginya apa? Kalau untuk strateginya sendiri, saya akan berusaha lagi untuk membuat anak-anak itu lebih paham lagi dengan keyakinannya mereka. Itu yang pertama. Jadi maksudnya kepercayaan dirinya mereka, bahwa mereka harus mampu mengerjakan sesuatu itu karena mereka itu punya kemampuan. Tuhan sudah kasih kemampuan ke mereka gitu. Jadi kayak kepercayaan diri mereka itu yang harus dibangun terlebih dahulu. Dan untuk hal-hal yang lain seperti untuk kreativitas di kelas atau menghilangkan kejenuhan anak di kelas, itu nanti akan saya buat belajar sambil bermain. Nah, itu rencana saya. Jadi saya akan buat anak-anak itu belajar tetapi sambil bermain juga. Sebenarnya beberapa sudah saya terapkan juga, kayak misalnya untuk mengingat apa nama negara kita, karena ternyata anak-anak itu kan banyak yang belum tahu nama negaranya sendiri, ibu kota negaranya masih ada yang tidak tahu. Kadang saya buat sambil bernyanyi, kadang saya buat dengan apa istilahnya, kayak pertanyaan-pertanyaan
dan pertanyaan tapi sambil bermain. Jadi kayak contohnya kita duduk lingkaran, terus nanti saya sambil bernyanyi, terus tapi sambil menjalankan satu benda. Contohnya bola. Jadi waktu itu kita pakai bola. Nanti begitu kita berhenti bernyanyi, bola ada di tangannya siapa, maka dia akan menjawab pertanyaan dulu. Gitu. Jadi dengan itu ternyata anak-anak cukup bisa mengingat apa yang mereka pelajari. Kayak contohnya, kan ada 5 lambang sila Pancasila. Anak yang menerima bola, saya tanya, sila yang pertama lambangnya apa? Jadi anak yang lain pun mau tidak mau mereka akan berjuang untuk mengingat yang pertama, yang kedua, ini, ketiga, sampai yang kelima gitu. Bahkan saya untuk menghafal Pancasila juga seperti itu. Jadi saya buat dengan cara yang sama juga, dan akhirnya banyak mereka yang bisa hafal. Walaupun di rumah mereka belum pernah diajarkan itu oleh orang tuanya, tapi akhirnya mereka lebih dari 60% mereka ini hafal Pancasila. Hanya yang keempat yang mereka masih panjang ya. Memang panjang dan memang Susah kalimatnya susah. Permusyawaratan mereka menyebutkan permusyawaratan dan perwakilan itu aja masih belepotan banget gitu ya. Tapi dengan permainan akhirnya mereka tuh saling membantu. Nanti ada anak yang dia sudah terima bola tapi dia lupa kata depannya. Ada anak yang kasih clue ke dia gitu, ketuhanan. Nah akhirnya dia bisa melanjutkan gitu. Dan ternyata di situ juga bagus, anak itu bisa saling menolong, saling peduli, saling memperhatikan mereka. Oh temanku sini nggak bisa, walaupun ada satu anak kalau temannya nggak bisa dia akhirnya marah. Kamu itu ya makanya belajar di rumah itu harus belajar, nggak hanya di sekolah aja. Kamu nggak bisa karena kamu nggak belajar. Nah, guru kan saya. Guru juga terbantu karena guru jadi punya asisten di kelas. Ya itu sih, jadi lewat belajar sambil bermain itu ternyata itu memudahkan anak juga untuk mereka bersosialisasi, saling peduli, saling membantu, dan juga untuk mengasah dirinya mereka. Jadi kan sebelum bola mereka terima, mereka sudah berpikir nanti kalau saya terima bola saya harus jawab. Jadi kan mau nggak mau mereka sudah berpikir tantang. Ada satu anak memang dia tidak suka dengan tantangan. Jadi waktu kita lagi bermain sepatu dia keluar dengan alasan kakinya sakit lah, kebelet pipis lah, dan nggak masuk lagi. Sampai selesai, hampir selesai baru dia masuk. Kamu dari mana? Dari luar. Miss, kenapa kok kamu tadi keluar? Iya, kakiku sakit. Ternyata setelah di jam istirahat dia ngomong sama temannya karena dia takut nanti nggak bisa jawab. Nah itu sih yang perlu, anak-anak yang seperti itu memang perlu untuk kita tolong ya, supaya dia yakin dengan dirinya. Kan kita dulu kan juga kalau masalah menjawabkan kita nggak marahin, malah kita bantu. Oh ini loh nak jawaban yang benar. Itu sih Ya, seru ya. Nah tadi itu strateginya untuk menguatkan, meyakinkan akan kemampuan mereka. Langkah-langkahnya seperti apa kira-kira? Langkah-langkahnya ya dengan membuat pertanyaan. Itu saya akan buat karena anak itu kan kalau mereka dapatkan pertanyaan pemantik itu akan memancing mereka. Sama kayak awal-awal anak-anak kita akan belajar tentang negara loh. Apa yang anak-anak tahu tentang negara? Jadi dalam pertanyaan-pertanyaan pemantik mereka tertantang kok, walaupun kadang-kadang jawabannya mereka itu tidak persis mirip seperti yang kita, tapi setidaknya mendekati. Dan kalau kita cari, kita tarik garis masih ada hubungannya gitu. Nah, hanya kan tugas kita guru untuk memperjelas lagi kan gitu. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, saya lihat anak-anak itu banyak yang ini kok, banyak yang lebih memahami. Oke. Kira-kira ada lagi nggak langkah-langkahnya untuk membuat mereka itu yakin dengan dirinya sendiri, yakin akan kemampuannya, selain membuat pertanyaan pemantik? Kira-kira ada langkah-langkah? Bisa juga saya dengan menunjukkan gambar gitu, dengan menunjukkan gambar sesuai dengan topik yang akan kita pelajari di hari itu. Saya biasanya memakai itu, jadi anak-anak oh Miss itu apa gitu, saya biarkan. Bahkan juga dengan video-video itu sering juga saya lakukan, belajar dengan melihat video, dan setelah itu saya jelaskan ke mereka gitu. Saja? Atau ada pemikiran yang lain?
untuk meyakinkan akan kemampuan mereka. Ada kepikiran lain. Mereka yakin dengan dirinya sendiri, yakin dengan kemampuannya seperti yang tadi dikembangkan. Untuk saat ini sepertinya itu aja sih dulu Miss. Memang selalu sih saya memikirkan untuk itu karena yang menjadi pusat saya untuk anak-anak adalah selalu yang saya bawa lebih dahulu adalah percaya dirinya mereka. Karena saya lihat anak itu kan banyak mereka yang belum percaya diri. Jadi untuk pengembangan diri mereka pun sebenarnya yang paling utama kita kembangkan kan rasa percaya dirinya mereka. Nah mungkin dengan membangun itu lewat ayo nak kamu masih bisa kok gitu. Ini loh, ini apa? Ini bisa kita jadikan apa gitu kan. Jadi mau nggak mau dia akan berusaha untuk oh iya membuat ini. Maka kadang dengan cara kita kasih bahan ke mereka. Ayo anak silakan, ini misalnya punya kertas origami. Topiknya kita adalah tentang negara. Subtopiknya tentang presiden. Kalian mau buat apa? Contohnya seperti itu ya. Jadi waktu itu saya lagi topik apa ya, saya kasih kertas dan ternyata anak itu bisa bikin kok. Mereka bisa bikin seperti waktu topik tentara saya kasih hanya bagikan kertas origami ke mereka. Saya cuma bilang anak-anak pelajarannya kita tentang tentara, misalnya punya kertas, kalian mau bikin apa dengan kertas ini yang berhubungan dengan tentara gitu. Ada yang dia gunting-gunting, ada yang cuma dikasih lubang-lubang. Nah itu untuk apa? Ini apa? Ini bajunya tentara, Miss. Bajunya tentara kan seperti ini. Iya kan ada bolong-bolongnya kan, loreng-loreng, Miss. Ada yang kertas itu cuma digulung. Miss, ini sudah jadi ini apa? Teropong, Miss. Kan tentara kan kalau menembak kan dia pakai teropong dulu gitu. Ya gitu. Ada yang dia gunting, dia bentuk seperti pistol gitu. Jadi seperti itu sih, Miss. Berarti juga dengan memberikan kesempatan kepada mereka gitu ya untuk mengekspresikan kemampuan mereka. Nah, dari langkah-langkah yang Miss Rima tadi sampaikan, kira-kira kapan itu rencananya akan dilakukan? Yang pasti dari tahun ajaran baru ya. Karena ini kan kita udah selesai. Sebenarnya dari setelah pembelajaran kemarin yang Miss SD observasi saya, setelah itu sebenarnya sudah saya lakukan juga beberapa. Tapi mungkin untuk pengembangan lebih lanjutnya lagi ya mungkin di next semester. Ajaran baru ya, sudah mulai dari sekarang ya. Iya, pembelajaran. Nah, dari indikator keberhasilan rencana itu menurut apa nih? Indikatornya apa? Rencana itu berhasil gitu, berhasil dilakukan. Indikatornya apa? Rencana itu berhasil. Indikatornya tadi rencana-rencana langkah-langkah yang Rima sampaikan tadi itu kan akan dikerjakan di tahun ajaran baru nanti. ya. Nah, indikatornya apa? Bahwa langkah-langkah ini sudah berhasil kok. Ketika dilakukan berhasil, ternyata anak-anak menunjukkan ini yang menjadi indikatornya. Ini pertanyaan Siti, apa yang jadi indikatornya? Yes, keberhasilannya. Oke, indikatornya yang pasti saya anak akan mampu mengekspresikan dirinya sesuai dengan kepercayaan dirinya. Terus anak mampu mengenali negaranya, apa nama negaranya, alamat negaranya. Terus anak juga akan memiliki rasa cinta kepada negaranya, dan anak itu akan bangga memiliki negara Indonesia. Dia bangga menjadi anak Indonesia. Ini lebih secara umum ya, Iya, secara tema ya. Ya. Kalau secara khusus untuk tadi itu strategi untuk membangun kepercayaan diri anak itu, indikatornya bagaimana? Yang untuk kepercayaan dirinya, indikatornya untuk itu adalah anak mengenal kemampuan dirinya. Anak mampu mengenal kemampuan dirinya. Yang ini. Oke, mampu mengenali kemampuan diri dan mampu mengekspresikan Ya, diri dan mengembangkannya. Dan mungkin tadi itu kalau ngerjain pasti saya tanya-tanya dulu, Iya. konfirmasi. Mungkin nanti
di awal-awal masih nggak apa-apa, kita masih kasih kelonggaran, tapi untuk berikutnya kita biarkan dulu anak berekspresi, mengembangkan dulu kemampuannya dia gitu. Kalau ada yang salah kan kita masih bisa kok minta mereka untuk memperbaiki, tapi setidaknya mereka berani mencoba. Ya, berani mencoba ya. Berani mencoba hal yang baru atau mencoba yang mungkin selama ini mereka belum lakukan gitu atau mereka coba Bahkan untuk hal yang sulit menurut mereka. Nah, ketika Muslimah mengerjakan rencana ini ya secara khusus yang strategikan itu, siapa yang nanti mungkin akan dilibatkan untuk prosesnya untuk memonitor Muslimah, oh sudah dilakukan atau belum? Ada yang dilibatkan dalam hal ini? Yang dilibatkan memang akan dulu. Kan dulu ya. Karena kan kalau saya sendiri kan sama aja, nggak bisa memonitor sendiri kan gitu. Rekan dulu bisa jadi Miss SI, bisa juga rekan sekolah, bisa juga rekan yang lain, Miss Ani. Oke, jadi melibatkan kepala sekolah dan rekan guru yang memberikan masukan-masukan lagi, apakah sudah terlaksana atau belum ya. Nah, ini luar biasa sekali Muslimah yang sudah dikerjakan, dan juga hari ini juga Muslimah menemukan gitu ya hal-hal yang baru yang ternyata dari di luar aspek area pengembangan yang diinginkan dikembangkan kembali, ternyata ada hal baru yang juga nanti perlu dikembangkan ke depan gitu ya. Juga strategi yang sudah dirancangkan gitu ya, ternyata oh iya berarti ini strategi ini masih perlu dipertahankan, tapi menemukan strategi baru yang nanti ke depan akan dikerjakan juga strategi lain gitu ya. Oke, Muslimah sudah baik sekali untuk tadi menyampaikan apa yang sudah dirancangkan dan sudah dikerjakan juga di dalam pembelajarannya yang sudah saya observasi juga gitu ya. Nah, untuk aktivitas pengembangan diri Muslimah sendiri ya pribadi, ada apa yang Muslimah ingin kembangkan secara pribadi, Muslimah dalam mengajar atau dalam hal lain yang berkaitan dengan mengajar? Tentu saja ada Miss, saya tuh ingin mengembangkan diri dalam apa ya, saya kan orangnya sebenarnya kaku gitu ya, jadi berpatokan selalu pada apa yang sudah dipikirkan gitu. Tetapi ternyata di lapangan kan kita tidak selalu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita sudah bayangkan dan inginkan dan harapkan, karena ternyata akan ada juga anak-anak kita yang di luar dugaan kita kan gitu. Nah, untuk itu saya masih memerlukan mengembangkan diri, terutama itu dalam hal kreativitas untuk mengatasi anak-anak yang istimewa tersebut gitu. Ya mungkin caranya dengan saya banyak belajar, menonton di YouTube, guru-guru tahu bagaimana mereka mengajar, mungkin juga dari rekan-rekan kerja saya. Misalnya mungkin waktu saya tidak mengajar di kelas TKB, saya mungkin bisa belajar dari CST juga bagaimana caranya, atau dari teman yang lain juga gitu. Karena memang saya kurang kalau di kreativitas itu agak kurang gitu. Jadi memang itu perlu saya kembangkan, akan untuk mengasah diri dan melatih diri saya supaya semakin luas kalau di kelas itu. Lalu apa lagi yang lain? Banyak lagi nanti nggak bisa habis. Oke, nggak apa-apa, bisa ditulis. Apalagi ya, sebenarnya banyak sih ya Miss ya. Kalau untuk alat peraga saya membuat alat peraga itu memang agak kesulitan. Makanya saya lebih banyak itu pakai foto atau video, itu saya lebih banyak pakai yang dari situ. Nah, alat peraga yang bisa juga dipakai anak-anak untuk mereka mengembangkan imajinasinya mereka juga. Karena pernah saya coba waktu itu saya buat gambarnya Pak Petani dari kardus, saya buat, dan ternyata itu cukup menarik juga kok buat mereka. Saya kan kasih kotak untuk di area menulis di situ, jadi saya kasih lakban supaya waktu ditulis bisa dihapus lagi. Saya tunjukkan anak-anak ini gambar apa, karena mereka lihat ada topinya
namanya juga kalau dikenali. Petani Miss, oh iya. Coba siapa yang bisa nulis petani gitu. Petani, kalau nulis petani itu dimulai dari huruf apa? P gitu ya. Nah, untuk yang seperti itu sih Miss, jadi saya itu butuh pengembangan diri saya untuk membuat alat-alat peraga, karena ternyata di sekeliling kita itu kan banyak banget tuh benda-benda sport yang bisa kita pakai untuk pengembangan diri guru sendiri dan juga untuk anak-anak gitu. Nah, saya itu punya kelemahan tidak terlalu kreatif menggunakan itu kecuali saya melihat contoh. Karena saya kan tipe visual ya, jadi kinestetik visual. Jadi saya itu harus melihat dulu. Oh, iya gitu ya. Oh, dengan saya melihat baru imajinasi saya itu berkembang gitu. Kalau saya disuruh menciptakan sendiri agak berat buat saya gitu. Sudah cukup ya. Jadi lebih nanti ingin mengembangkan dalam area dalam mengajar, khususnya dalam menghadapi anak yang kan setiap anak berbeda, seperti ini mereka kemampuan mereka berbeda. Jadi ingin dikembangkan dalam menghadapi mereka, mengajarnya lebih luas ya. Kemudian yang kedua lebih kreasi lagi dalam menggunakan menggunakan benda-benda seperti itu misalnya. Nah, apa nih yang bisa rasakan sekarang setelah pembicaraan hari ini? Yang saya rasakan, saya senang hari ini bisa bertemu dengan orang-orang hebat seperti Miss dan Bu Madi. Apa yang bisa dapatkan dari pembicaraan kita? Yang saya dapatkan karena cuma saya dan Miss yang bicara, yang saya dapatkan ya saya harus melatih diri saya. Karena seperti apa ya istilah di Merdeka Mengajar, guru kalau berhenti belajar berarti dia harus berhenti mengajar. Itu saya pegang dan saya ingat sampai hari ini, karena ternyata memang kita guru kan bisa jadi nanti anak kita bisa lebih hebat pun dari kita. Nah, tetapi untuk bisa mengimbangi mereka kan tentu kita harus mengasah diri, melatih diri gitu. Dan itu yang saya dapatkan bahwa ternyata memang long life education itu harus selalu kita terus berjalan di dalam kehidupan kita. Semangat ya, semangat. Menjadi guru yang terus belajar, tidak berhenti belajar. Ya, kalau berhenti belajar berhenti mengajar. Betul, pensiun.